Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salmia Kartika Hegera yang merupakan mahasiswi D3 Akuntansi kelas Akadura 3C Universitas Pelita Bangsa. Pada kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi etika profesi akuntan, yaitu akuntan pendidik. Apa sih profesi akuntan pendidik? Profesi akuntan pendidik adalah bidang profesi akuntansi yang memberikan jasa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat lewat lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk menciptakan akuntan-akuntan yang terampil serta profesional. Profesi akuntan pendidik benar-benar dibutuhkan untuk kemajuan profesi akuntansi karena untuk mewujudkan dan mencetak calon-calon akuntan yang handal ada di tangan mereka. Contoh akuntan pendidik yang profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, penyedia iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas akuntan pendidik yaitu menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan, melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi. Etika akuntan pendidik. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempurnakan di dalam Kongres IAI tahun 1981 dan tahun 1986, dan kemudian diubah lagi dalam Kongres IAI tahun 1990, 1994, dan 1998. Kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada kode etik Ikatan Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres 8 tahun 1998, mulai di 2002, dalam Kongres ke-8 Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tahun 1998. Prinsip etika akuntan pendidik. Pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. B. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. Akuntan memegang kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. C. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktisi, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. F. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa
profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapnya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi jasa yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikan. G. Standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya, dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, Badan Pengatur dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan. Aturan etika akuntan. Kompartemen IAI telah memiliki aturan etika masing-masing sehingga kode etik IAI memiliki 4 aturan etika kompartemen, yakni pertama, aturan etika kompartemen akuntan publik KAP, 2. Aturan etika kompartemen akuntan pendidik KAPD, 3. Aturan etika kompartemen akuntan manajemen KAM, 4. Aturan etika kompartemen akuntan sektor publik KASI. Untuk sekarang ini yang ada baru kompartemen akuntan publik KAP, sedangkan yang lainnya masih bersifat umum. Contoh kasus etika profesi akuntan pendidik yaitu dugaan kasus plagiarisme akuntan pendidik Anggito Abimanyu. Akuntan pendidik adalah profesi akuntansi yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui berbagai lembaga pendidik yang ada agar menghasilkan para akuntan terampil dan profesional. Dalam hal ini, seorang dosen bidang studi ekonomi yang termasuk dalam kategori akuntan pendidik bernama Anggito Abimanyu, seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada UGM, tersandung kasus plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjebakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Merujuk kasus plagiarisme yang menyandang Anggito Abimanyu, terdapat berita yang muncul di media online seperti kasus plagiarisme Anggito Abimanyu mundur dari UGM. Sumber merdeka.com tanggal 17 Februari 2014 oleh Vespa. Anggito Abimanyu akhirnya menyatakan mundur dari sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada UGM. Pengunduran ini terkait dengan plagiarisme pada tulisannya Gagasan Asuransi Bencana di kolom opini Kompas di edisi 10 Januari 2014. Demi mempertahankan kredibilitas UGM sebagai universitas dengan komitmen pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik, saya, Anggito Abimanyu, telah menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai dosen UGM kepada Rektor UGM. Kata Anggito dalam pernyataan pers di kampus UGM Yogyakarta, Senin 17 Februari. Anggito tidak secara langsung mengakui perbuatan plagiat, namun dia mengatakan telah terjadi kesalahan pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadi yang belakang diketahui merupakan kertas kerja yang ditulis oleh Lakbana Sinaga dan menawarkan. Ini merupakan penulisan plagiarisme oleh Anggito Abimanyu. Jadi kesimpulannya adalah akuntan pendidik merupakan salah satu profesi yang mulia karena mengajarkan dan mengarahkan generasi baru. Namun dalam praktik lapangan, banyak para akuntan pendidik hanya mengajarkan status teori tanpa diiringi dengan ajaran agama dalam hal profesi tersebut. Ada IQ, IQ, dan SQ sebagai kelengkapan dalam diri akuntan pendidik, maka generasi selanjutnya akan dapat terhindar meminimalisasi penyimpangan atau pelanggaran dalam praktek dunia akuntansi. Terima kasih yang sudah nonton. Kita tunggu next video. Terima kasih.